Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini pembelajarannya penuh dengan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini di kelas 7B ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan dipimpin berdoanya. Ya, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita adakan kebiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu tadarus Al-Quran. Kita ambil surat pendeknya di 3 surat paling akhir. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Nas. Semua ya. Oke, kita taruh bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini akan saya coba absensi dulu. Kalau di kelas 7B ini, apabila saya sebutkan namanya, silakan angkat tangan bilang hadir ya. Dan apabila ada yang tidak hadir, silakan diberitahu kira-kira alasannya kenapa dia tidak masuk. Entah itu sakit ataupun ada izin kepentingan. Gitu ya. Oke, Alifah ada. Oke, Alifah tempat duduknya digunakan dulu supaya kelihatan lagi. Agak dimasukkan. Oke. Anissa ada? Anissa tujuhnya digunakan saja. Anissa belakang semangat ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi Asmaul Husna, diharapkan selesai kita pembelajaran nanti kalian akan mampu apa? Mampu untuk menjelaskan makna terkait dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, setelah mengetahui dan bisa menyebutkan definisinya, maka diharapkan kalian pun juga akan mampu menemukan cara untuk menampilkan perilaku yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Supaya apa? Supaya timbul rasa percaya diri dan juga tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik. Hari ini akan saya coba lontarkan sebuah pertanyaan awal dulu ataupun pertanyaan pemantik terkait dengan Asmaul Husna tadi. Nah, bagi anak-anak yang mengetahui tentang Asmaul Husna, nanti boleh angkat tangan dan juga sebutkan nama serta silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari saya. Gitu ya. Oke, anak-anak, adakah di kelas ini yang sudah mengetahui pengertian dari Asmaul Husna Al-Alim? Oke, siapa namanya? Desta. Sepengetahuan kamu apa? Pengertian dari Al-Alim. Hari ini akan saya coba lontarkan sebuah pertanyaan awal dulu. Untuk mempelajari materi Asmaul Husna ini, silakan dibentuk kelompok dulu. Kelompok asal terdiri dari 4 ataupun 5 ya. Oke, karena kepadanya ini sepertinya sudah mulai terbentuk kelompok ini. Ada kelompok 1 terdiri dari 4, kelompok 2 ada kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Gitu ya. Oke, silakan memposisikan diri di dalam kelompoknya. Silakan ditata sebaik mungkin meja dan kursinya supaya proses diskusinya bisa berjalan dengan maksimal. Untuk mempelajari materi Asmaul Husna ini, silakan dibentuk kelompok dulu. Oke, ada sebuah peribahasa, tak kenal maka Saya. ada yang kenal saya nggak? Ada. Berarti Saya. satu saja di sini. Salah satu caranya adalah menerapkan sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Oke, anak-anak, Asmaul Husna yang pertama di sana ada Al-Alim. Apa pengertian dari Al-Alim?
Allah Maha mengetahui. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim? Dapat kita rujuk ataupun kita lihat salah satunya terdapat pada Quran surat ayat 32. Oke, karena di sana ada ayatnya. Adakah di kelas ini yang ingin membaca? Silakan. Masuk ke depan. Oke, terima kasih. Ayo maju. Oke, siapa namanya? Aura ya? Mana pembantu? Kira, silakan. Sudah kamu bangun? Tepuk tangan teman-teman. Adakah di antara kalian yang ingin membaca artinya? Silakan Pak Tuban, silakan. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim, dapat kita lihat salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang mengetahui. Al-alim di sini, al-alim adalah mengetahui. Maka dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna Al-Alim diartikan sebagai Allah Maha mengetahui. Ada yang dipertanyakan? Oke. Oke anak-anak, karena materi kita tadi sudah kita bahas sama-sama terkait dengan video pembelajaran Asmaul Husna Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami dan Al-Basir, maka di sini ada sebuah kartu untuk kalian sesuai dengan metode yang kita gunakan, yaitu pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. Maka kalian akan membentuk kelompok ahli. Nah, bagaimana cara membentuk kelompok ahli? Di sini saya bagikan di masing-masing kelompok yang terdiri dari 4 dan 5 anggota. Di sini ada 4 kartu, kita sesuaikan dengan materi kita. Di sini ada kelompok 1 ahli 1, ada al-alim. Silakan diberikan dulu. Ada kartu 2 ahli 2, ada al-qadir. Silakan disimpan satu kartu. Kemudian di sini ada ahli 3 as-sami, dan di sini ada ahli 4 al-basir. Oke, silakan masing-masing pegang satu. Demikian pun juga dengan kelompok yang lainnya. Ada ahli 1, ada ahli 2, ada ahli 3, ada ahli 4. Karena ini jumlahnya ada 5, jadi saya tambahin satu kartu lagi. Pastikan setiap anak pegang satu-satu. Oke, demikian pun juga dengan kelompok yang lainnya. Ada 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Oke, di sini pun juga sama. Ahli 1, ahli 2, 3, 4. Oke, anak-anak, silakan kartunya ditempelkan di saku masing-masing menggunakan klik. Silakan ditempel supaya mempermudah untuk mengidentifikasi kalian ikut ahli mana. Gitu ya, siap ya? Oke, anak-anak, karena masing-masing sudah pegang kartunya satu-satu sesuai dengan ahlinya. Ada ahli 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah ya? Cukup ya? Untuk selanjutnya silakan berkumpul sesuai dengan ahlinya masing-masing. Ada ahli 1, silakan menempati posisi kelompoknya sebelah sini. Nah, di sini ada ahli 2. Apabila kalian memiliki kartu
dengan identitas ahli 2 silakan kumpul di sebelah sini. Nah, untuk ahli 3 silakan kumpul di sini dan ahli 4 silakan kumpul paling ujung sana. Nah, nanti akan saya bagikan permasalahan setiap kelompoknya ataupun setiap kelompok ahlinya. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, anak-anak, selanjutnya karena sudah terkumpul di dalam kelompok ahli, maka akan saya kasihkan soal permasalahan yang harus didiskusikan di kelompok ahli masing-masing. Nah, di mana di kelompok ahli pastikan semua anggotanya mengetahui hasil yang akan didiskusikan. Karena nanti tugas kalian selepas menyelesaikan permasalahan di kelompok asal, di kelompok ahli, maka kalian nanti akan kembali ke kelompok asal kalian tadi yang berjumlah 4 dan silakan didiskusikan pada kelompok yang lainnya. Karena apa? Karena yang terkumpul di kelompok ahli ini merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok asal. Gitu ya. Oke. Ada ahli 1 membahas materi apa? Al-Rahim. Oke. Ahli 2 membahas masalah apa? Al-Khabir. Ahli 3 membahas masalah apa? Sami ya. Oke. Setelah itu yang terakhir ada kelompok ahli Al-Khabir. Oke. Karena masing-masing kelompok sudah disediakan permasalahannya, silahkan didiskusikan dengan baik-baik dan pastikan setiap anggota menyumbangkan ide ataupun gagasannya dan diharapkan hasilnya nanti akan kalian bawa, akan kalian utarakan kepada kelompok asal kalian ya. Nanti akan lengkap dari kelompok asal yang berjumlah 4 kita pencak menjadi kelompok ahli ini. Ketika kembali lagi maka materinya akan utuh di dalam kelompok asal. Di kelompok ahli 1 nanti fokus membahas pertanyaan terkait dengan kelompok ahli tersebut. Demikian pun juga dengan kelompok yang lainnya. Oke, siap ya? Oke, silakan didiskusikan. Apabila ada permasalahan bisa diutarakan pertanyaan. Oke, silakan didiskusikan. Ada yang perlu dibahas? Satu, kemudian silakan ditulis ya. Kali ini materinya terkait dengan apa ini? Dengan asami. Nah, kita fokus dulu. Yang pertama kan mencari terkait dengan definisi kan. Nah, dari masing-masing kelompok silakan diutarakan pendapat kalian. Nah, dari pendapat ini silakan dikumpulkan menjadi satu. Nah, bisa dikumpulkan. Ya. Jadi pastikan di dalam kelompok 3 ini semua mengetahui apa yang menjadi hasilnya. Nanti akan kalian bahas ataupun kalian utarakan di kelompok asal kalian. Jadi ya, apabila ada pertanyaan terkait dengan Asmaul Husna Asami, maka tugas kalian untuk memecahkan. Gitu ya. Nah, misal ada pertanyaan terkait dengan Al-Alim, nah siapa yang memecahkan? Kelompok ahli Al-Alim. Gitu ya. Jadi intinya di kelompok ini silakan difokuskan apa yang dihasilkan di dalam diskusi, silakan dicermati baik-baik. Nanti akan kalian beritahu pada anggota kelompok asalnya. Gitu ya. Sebelah sini ada yang di permasalahan. Benar. Di sini. Bisa. Jadi pastikan apa yang dibahas di sini, silakan dicermati. Penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Semangat ya. Penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Oke anak-anak, saya bilang demikian. Ketika
ketika saya cek ke masing-masing kelompok sepertinya sudah didiskusikan dengan baik, hasilnya pun juga saya kira sudah selesai. Nah, saatnya silakan dipelajari ulang karena kalian merupakan kelompok ahli 1, 2, 3 sesuai dengan materinya. Nah, setelah itu silakan kembali lagi ke kelompok asal kalian. Kelompok asal yang awal tadi kita bentuk terdiri dari 4 dan ada yang 5 anak. Nah, dari masing-masing ahli ini silakan disampaikan kepada kelompok asalnya. Itu ya. Silakan kembali ke kelompok asal masing-masing. Silakan dicermati baik-baik soalnya. Di sini ada 5 pertanyaan utama, di mana kelima ini menyangkut tentang 4 materi asmaul husna. Nah, misalnya jelaskan makna asmaul husna al-alim. Nah, siapa yang bertugas menjadi kelompok ahli al-alim maka berhak untuk menceritakan pengalamannya kepada anggota yang lainnya, gitu ya. Nah, demikian pun juga dengan pertanyaan yang berkaitan dengan asmaul husna al-khabir. Nah, siapa tadi yang masuk di kelompok ahli al-khabir, silakan disampaikan kepada teman yang lain. Yang jelas di kelompok asal ini saling melengkapi, gitu ya. Silakan bisa didiskusikan dan jangan lupa nanti pilih salah satu sebagai presentatornya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dalam depan kelas. Ya, silakan berjalan. Oke, kelompok 4 ada yang didiskusikan. Nah, bisa disini ada materi. Ada nama kelompok, silakan tuliskan anggotanya. Nah, pertanyaan misal kalian dengan asmaul husna al-alim. Karena di antara kalian berempat yang bertugas sebagai kelompok ahli al-alim siapa? Nah, berarti kamu berkesempatan untuk menerangkan hasil diskusinya tadi pada teman-teman. Jadi ya, karena di antara 4 temanmu ini yang paling menguasai al-alim adalah yang bertugas sebagai ahli 1 al-alim. Demikian pun juga dengan pertanyaan yang lain yang bisa di sini ada samit. Tapi siapa yang masuk di kelompok ahli samit al-alim? Berarti kamu berkesempatan untuk menceritakan kepada teman-temannya apa yang sudah kami bahas di kelompok ini. Begitu pun juga di al-qabul dan al-basur saling melengkapi ya. Nah, untuk hasilnya bisa dituliskan di sini. Apabila ada gagasan lain bisa disepakati bersama-sama. Yang jelas nanti silakan memilih salah satu sebagai presentator yang akan mempresentasikan apa yang sudah kalian hasilkan di diskusi ini. Ya. Jelas ya? Ini yang jelas kita sesuaikan dulu dengan pertanyaannya. Apabila ini berkaitan dengan al-alim, nah di antara kalian berempat adakah tadi yang masuk di kelompok al-alim? Nah, berarti kamu berkesempatan untuk memberikan penjelasan kepada yang lainnya. Bisa berbagi pengalaman antara di dalam kelompok al tadi berkaitan dengan al-alim, gitu ya. Demikian pun juga dengan pertanyaan misalnya ada al-basir. Adakah di antara 4 ini yang masuk di ahli al-basir? Nah, berarti kamu berkesempatan untuk memberikan gagasan atau ide dan silakan disampaikan kepada kelompoknya, gitu ya. Nah, apabila ada pandangan lain dari anggota lain, nah silakan didiskusikan, hasilnya silakan ditulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Dan jangan lupa tetap optimis, tetap semangat ya. Dan nanti tunjuk salah satu sebagai presentator yang mempresentasikan materi di depan. Siap ya? Siap. Semangat ya. Ya, teman-teman. Yang presentasi satu sama itu. Salam dulu ya. Ke sana, ke sana, ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan isi kelompok kami yang beranggota Ibu Rista Bapak Ilham.
Berikan contoh perilaku yang meladeni Asmaul Husna Al-Basis sehingga bisa menjadi pribadi yang visioner dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang meladeni Asmaul Husna Al-Basis sehingga bisa menjadi pribadi yang visioner dalam hubungan. Keluarga. 1. Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. 2. Bersikap jujur dalam menyampaikan amanah kepada orang lain. 3. Menggunakan mata untuk membaca buku, mengaji Al-Quran bersama keluarga. B. Sekolah. 1. Sekolah menunjukkan rasa hormat kepada guru dan mendengarkannya saat memberikan penjelasan di kelas. 2. Membantu teman kelas lainnya yang sedang merasa kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan tugas. 3. Datang tepat waktu dan mematuhi seluruh aturan yang ada di sekolah. 4. Mengingatkan teman lainnya untuk menghindari pelanggaran dan senantiasa berbuat baik. 5. Tidak terlibat dalam tindakan bully dan agar selalu menghindarinya. 6. Tidak menyontek. C. Masyarakat. 1. Mengamati alam semesta untuk mengerti kebesaran Allah SWT. 2. Membantu tetangga atau orang lain yang sedang kesulitan. 3. Mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat seperti aturan bernegara, membayar pajak dan lainnya. 4. Tidak terlibat dengan aksi kekerasan dan berusaha mencegahnya. 5. Ikut aktif dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. 6. Jika melihat kemungkaran, berusaha untuk mencegahnya. Ditanya dulu apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Silakan bertanya. Coba. Anissa. Namanya berapa? Anissa di nomor 2 ya. Silakan. Bagaimana cara mencegah kemungkaran? Bagaimana cara mencegah kemungkaran? 1. Berbanyak amal baik. 2. Tingkatkan ibadah. 3. Perbanyak doa. 4. Zikir. 5. Ikut kajian. 6. Mengajak orang lain melakukan kebaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, saya kira cukup demikian pembelajarannya. Saya kira asik sekali kegiatan tadi ya. Banyak lucunya, banyak hal-hal yang lucu. Yang jelas saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira pembelajaran kali ini menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Kira-kira kalian merasa lebih semangat nggak? Oke, kira-kira untuk kedepannya harapan kalian ketika pembelajaran kali ini enaknya bagaimana? Apa diadakan diskusi seperti ini? Apa saya saja yang menerangkan? Apa kalian yang bergantian? Menurut kalian bagaimana? Diskusi ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita adakan refleksi dulu kegiatannya. Bagus sekali anak-anak, tampilan dari kelompok 1, 2, 3 sampai di kelompok 5 sebagian besar emang betul sekali kaitannya dengan Asmaul Husna. Ini penting untuk kita pelajari, terutama ada Al-Alim, ada Al-Khabir, Al-Suami dan Al-Basir. Karena apa? Karena di usia kalian di SMP ini, di jenjang SMP ini harus diperdalam lagi terkait dengan apa? Terkait dengan semangat untuk belajar, motivasi untuk belajar. Nah, kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran supaya apa? Supaya pembelajaran kita kali ini mampu menciptakan peserta didik yang tekun, teliti, dan penuh semangat. Karena apa? Kita kaitkan dengan materi Asmaul Husna. Al-Alim kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik di SMP Negeri 2 Gunung, yuk mari genjot semangat kita, motivasi kita dalam menuntut ilmu pengetahuan.
Supaya apa? Supaya timbul rasa percaya diri. Nah, kalian nanti tatkala akan menghadapi asesmen sumatif ataupun ulangan, ataupun nanti ketika kalian naik jenjang ke lebih tinggi, nah kalian penuh rasa semangat, penuh rasa percaya diri. Karena apa? Sebelumnya sudah mempelajari semua jenis ilmu pengetahuan. Jadi apabila ada pertanyaan, pede saja, angkat tangan, sebutkan nama, kemudian jawab sesuai dengan yang kalian ketahui. Gitu ya. Dan juga melalui pembelajaran kali ini, melalui diskusi, melalui kelompok asal, diskusi kelompok asal dan juga diskusi kelompok ahli, kalian akan semakin peka. Peka untuk apa? Menjadi pendengar yang baik sesuai dengan Asmaul Husna. Apa tadi? As-Sami, yaitu Allah Maha Mendengar. Dan juga melalui kegiatan kita kali ini, kalian diharapkan memiliki pandangan yang luas. Nah, bagaimana cara untuk menimbulkan pandangan yang luas? Yang lalu kegiatan diskusi tadi, ada kelompok ahli, perwakilan kelompok ahli, kemudian menerangkan kepada kelompok yang lainnya, supaya apa? Dari pembelajaran tadi kalian memiliki sebuah pandangan yang luas ataupun seorang peserta didik yang visioner, gitu ya. Jadi demikian anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dan juga mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita nanti. Oke anak-anak, saya kira cukup demikian pembelajarannya. Saya kira asik sekali kegiatan tadi ya, banyak lucunya, banyak hal-hal yang lucu. Yang jelas saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira pembelajaran kali ini menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Kira-kira kalian merasa lebih semangat nggak? Oke, kira-kira untuk kedepannya harapan kalian ketika pembelajaran kali ini enaknya bagaimana? Apa diadakan diskusi seperti ini? Apa saya saja yang menerangkan? Apa kalian yang bergantian? Menurut kalian bagaimana? Diskusi ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita adakan refleksi dulu kegiatannya. Bagus sekali anak-anak, tampilan dari kelompok 1, 2, 3 sampai di kelompok 5 sebagian besar. Untuk kegiatan selanjutnya anak-anak, nanti melalui grup WA kelas akan saya bagikan sebuah link asesmen sumatifnya, ataupun dalam tanda kutip ada soal yang harus kalian kerjakan. Sebagai apa? Sebagai landasan saya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan Asmaul Husna. Di dalam link tadi ada LKPD ataupun lembaga kerja peserta didik berupa pertanyaan pilihan ganda melalui Google Form. Nah, di kelas ini adakah yang sudah melaksanakan asesmen melalui Google Form? Teman-teman? Google Formulir melalui HP itu sudah? Oke. Nah, apabila ada kendala bisa ditanyakan. Yang jelas kalian bisa memanfaatkan media kalian, HP ataupun komputer. Silakan dibuka linknya, nanti akan saya bagikan, bisa dikerjakan di rumah. Gitu ya. Yang jelas melalui asesmen Google Formulir tadi silakan dikerjakan sebaik mungkin, dan itu pencerminan nilai pengetahuan kalian terkait dengan materi Asmaul Husna. Gitu ya. Oke anak, saya rasa demikian pembelajaran kita hari ini, dan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat yang kita petik dan juga menjadi amal ibadah kita. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya harapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup demikian, dan kita kembali ke pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa tetap semangat ya. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi